Nah, selanjutnya kita akan coba sintaks untuk exception handling. Ketika error terjadi, sintaks itu akan terminate atau akan dihentikan saat itu juga di mana error itu terjadi, sehingga tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Misalnya, kita ini ketika membangun sintaks akan mengidentifikasi mana saja yang mungkin akan terjadi error. Misalkan jenis input dari user yang digunakan salah, tidak sesuai, harusnya misalkan input string tapi dia input integer. Nah, itu akan kita identifikasi mana saja kira-kira sintaks yang memiliki potensi error. Nah, baru setelah itu kita identifikasi, kita bisa mengalihkan ketika error itu terjadi, sehingga sintaksnya tidak berhenti pada error tersebut, atau sintaksnya dapat berjalan sampai akhir. Caranya adalah dengan menggunakan try except construct. Kita misalkan menggunakan contoh, misalkan fungsi dari x, y gitu ya, dimana atau langsung aja ya return x bagi y. Nah, apa yang terjadi ketika kita menuliskan fungsi x dibagi y ini akan terjadi kesalahan ketika y-nya adalah bernilai 0. Karena semua angka yang dibagi 0 itu kan infinite ya. Jadi di sintaks itu tidak bisa dioperasikan. Maka kita harus mengalihkan ke fungsi atau operasi yang lain ketika terjadi. Kita akan dengan cara seperti ini. Kita ingin memberikan kesempatan kepada user untuk menginputkan nilai x dan y. Please input x misalkan, kemudian please input y, print f x, y. Nah, ketika nanti user itu menginputkan nilai y-nya 0, maka akan terjadi error, yaitu yang namanya disebut error zero division error. Nah, kita bisa sebenarnya ini bisa seperti ini ya, jadi print zero division error. Nah, karena ini mungkin akan ada ketidakefisiensian dalam penulisan sintaks, maka biasanya saya menuliskan seperti ini, error 1 misalkan. Jadi tinggal print error 1, print S1. Kita coba run, coba F. Kalau misalkan teman-teman lupa menggunakan seperti ini, maka dia tidak akan ngeprint, tidak akan menunjukkan fungsinya gitu ya. Jadi ini akan menunjukkan lokasi dari fungsi tersebut di mana dituliskan. Maka jangan lupa untuk menuliskan tanda buka dan tutup kurung. Nah, please input x misalkan 4, please input y misalkan 0, K2 dulu. Hasilnya adalah 2. F. Nah, ketika kita isi 4, kemudian y-nya 0, yang akan terjadi adalah dia akan menghentikan try statement, kemudian lari ke except statement. Jadi dia akan ngeprint E1 karena zero division error terdeteksi. Gitu. Nah, ini akan menunjukkan kepada user bahwa operasi dari fungsi itu tidak bisa dilakukan karena ada kesalahan, yaitu division by zero. Nah, misalkan kita coba lagi, inputannya kita masukkan string yang harusnya integer misalkan ya, secara otomatis tidak bisa lari ke except zero division error karena yang diidentifikasi adalah value error. Kita perlu gitu ya, nuliskan di sini except lagi value error SE2, kemudian print E2. Jadi ini terminate di try statement ya, jadi bukan sampai selesai, nggak sampai except statement. Jadi dia try statement di run, lalu ada error, value error, tapi kita tidak mendefinisikan value error di sini, sehingga dia tidak bisa lanjut ke except statement, melainkan menterminate atau menghentikan seketika try statement. Nah, kalau kita sudah mendefinisikan except yang kedua, yaitu value error S itu, misalkan kalau kita run, kita coba F, lalu inputnya misalkan 2, yang terjadi adalah invalid literal for integer with base
than 2. Jadi ini menerangkan bahwa ada invalid value yang di-assign kepada. Kalau misalkan kita tidak yakin ya bahwa takutnya nggak cuma value error atau zero division error saja gitu ya, kita bisa saja menuliskan except tok gitu ya. Ketika kita menunjukkan except saja, maka dia akan menganggap semua error kecuali yang sudah terdefinisikan di atas akan dituliskan di sini. Jadi misalkan print misalkan tulis error gitu ya, kita hapus aja gitu ya yang ini contohnya. Jadi kalau coba F masukkan 2, maka dia akan langsung ke except yang kedua yaitu error. Karena dia bukan zero division error, maka semua errornya akan masuk ke except statement yang kedua, yaitu dia akan mengeksekusi statement print error. Setelah, kalau misalkan ini berhasil, try statementnya berhasil, kita ingin melanjutkan perhitungannya gitu ya, perhitungan dari fungsi ini. Misalkan setelah z-nya itu dihitung, merupakan fungsi dari x dan y, misalkan z-nya itu akan dibagi 3. Kalau kita run, maka coba F, kita masukkan 4, 3, nah 4 dibagi 3, kemudian karena try statementnya berhasil itu kan 1,3 ya, dia akan langsung lanjut ke else, dimana else merupakan z dibagi 3, 1,333 dibagi 3 lagi gitu, nilainya adalah 0,444 sekian. Kalau kita coba misalkan coba F, kemudian ada input yang error, ada error yang terjadi, artinya try statement tidak berhasil dieksekusi, maka else-nya tidak akan di-run. Jadi dia akan berhenti pada except statement. Kalau kita pakai, katakanlah mau error atau enggak error, operasi ini harus dilakukan gitu. Nah, kita bisa pakai finally. Itu misalkan print kembali nilainya gitu ya. Oh, ini kemudian saya tuliskan aja ya, nilai print z-nya adalah z gitu ya, supaya tahu itu bahwa itu dieksekusi. Coba F, nah kita masukkan 4, 2, nah z-nya adalah 2, dan kemudian else statement di mana z dibagi 3 juga sudah dihitung, 2 dibagi 3 0,67, dan finally juga akan dieksekusi, yaitu dia ngeprint always run. Nah, kalau kita coba misalkan ada yang error nih, coba F, kemudian kita inputkan 4 dan 0, karena ada yang error, try statement-nya tidak dieksekusi, maka akan langsung ke except-nya, yaitu di sini ada error pada bilangan pembaginya yaitu 0. Nah, zero division by zero ini ngeprint error 1. Kemudian kalau kita lihat finally, di mana setnya adalah print always run, ini juga tetap akan dieksekusi. Jadi ada tidaknya error, finally statement akan tetap dieksekusi. Gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat bahwa else statement-nya tidak dieksekusi karena try statement-nya gagal. Seperti itu contohnya untuk exception handling. Saya rasa teman-teman bisa mengulang kembali videonya atau juga berlatih dengan contoh-contoh yang lain.